ضياؤه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, kembali berjumpa di Risalah TV di acara Coffee Break bersama Dimas Satrio. Nanti selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol berbincang santai gitu dengan bintang tamu kita. Nah, di samping kiri saya, di depan saya ada bintang tamu kita spesial Ustadz Purwadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Purwadi ini kebetulan beliau adalah Kepala Sekolah SD IT Arisalah Negeri Kartasura, betul ya? Siap. Yang kali ini kita hadirkan untuk ngobrol di studio 1 Risalah TV. Nah, ini ke adab lagi. Nah, sebenarnya adab itu sendiri apa dalam Islam? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Menarik ya tentang kita bicara tentang adab. Tapi untuk mempermudah kita belajar dulu antara perbedaan adab dan akhlak. Karena seringkali tercampur ya, tercampur. Orang mengatakan adab, yang dimasukkan akhlak, maksudnya adab. Jadi sulit membedakan. Padahal memang kalau dilihat dari si bahasa, dua-duanya memang dari bahasa Arab. Adab, akhlak itu dari bahasa Arab ya. Memang katanya beda. Kalau bahasa Arab itu biasanya ada asal kata. Kalau adab itu adaba, kata kerja memang ada yang adaba, ada yang adaba. Tapi sebenarnya diambil dari kata lanjutannya, adabun ataupun takdibun itu sama-sama dalam bahasa Arab itu akhirnya artinya secara bahasa itu memang kebaikan ya, hal-hal yang baik. Akhlak jika diartikan itu dari kata asalnya khalaqa ya. Jadi kha, lam dan qaf ya, sama. Tapi ketika kita dirunut dalam cara istilah, maka kita sebenarnya akan menemukan perbedaan. Adaba yang dari asal katanya adaba, kalau kita belajar bahasa Arab itu sudah dibedakan dulu. Ada arti secara am, umum, ada yang arti secara khas. Kalau secara am, umum, adab itu malah artinya at-tamattu'u bil akhlaqi al-karimah. Kita mengenal akhlak, hadis tentang ini. Laisa minna man lam yukrim shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak dari golongan kami siapa orang yang lam yukrim shaghirana, orang yang tidak memuliakan golongan muda kami atau anak muda kami lah yang lebih di bawah. Dan yuwaqir kabirona, tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua. Nah, kita akan cek di adab. Dalam adab Arab, paling nyata kita mungkin pernah lihat video ceramah Syekh Utsaimin. Saya pernah melihat ya di hadapan anak-anak muda, anak SMP, SMA mungkin ya, pakai seragam pramuka. Nah, ketika mereka ingin memberi selamat atau diberi hadiah oleh Syekh Utsaimin, itu mereka mendekat dan mengucapkan terima kasih. Anehnya, ketika mereka maju itu mereka menyentuh jenggot dan mencium kepala Syekh Utsaimin. Nah, itu kalau kita orang Jawa, itu mesti, loh kok itu anak muda kok berani seperti itu? Karena di adab kita, memuliakan orang tua itu mencium tangan. Iya, seperti itu. Nah, ini sama-sama adab, tapi sebenarnya semua kedua-duanya ini sama-sama memuliakan orang tua. Karena adab di Arab disebut memuliakan orang yang lebih tua itu salah satunya adalah dengan mengelus-elus jenggotnya, dengan mencium di ubun-ubunnya. Nah, ini yang harus diperhatikan benar-benar ya. Harus diperhatikan benar-benar bahwa adab itu memang ada perbedaan di lain tempat, tapi sebenarnya intinya sama, kebaikan. Cuma karena sumbernya yang berbeda-beda, itu terkadang perlu dipahami lebih detail. Sama juga di kita di SD itu mengajarkan bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa itu lebih detail tentang adab, bagaimana berbicara antara orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua harus bahasa krama dan sebagainya. Tapi ketika maaf dari ada yang sekolah dari suku yang berbeda atau dari daerah yang berbeda saja, adabnya berbeda, yang diucapkan mesti bahasa Indonesia terus ya. Tapi kalau kita ketemu orang Jawa, kok itu ngomong sama orang tuanya kok bahasa Indonesia terus, kok enggak ada dalam bahasa mengganggunya. Ini perlu dipahami tadi tentang pentingnya adab nih. Nah, akan tetapi walaupun berbeda daerah, karena adab tadi bersumber dari berbeda daerah tadi ya, tapi mesti ada hal yang sama dalam konsepnya, seperti memuliakan orang tua, memuliakan guru dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya adab ini, jadi adab itu adalah hal-hal yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang intensif dalam suatu lingkungan tertentu sebenarnya. Jadi intinya kita semua terkait dengan adab adalah sebagai guru. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki adab kita dan mempelajari juga adab-adab yang mungkin berbeda dengan kita. Jazakallahu khairan atas kehadiran di studio 1 Risalah TV. Pemirsa, kita undur diri
apabila banyak salah kata. Saya Dimas Satrio mewakili tugas di Salafi. Mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.